Kita lanjut ya, teman-teman semua. Saya lagi nyiapin akun buat praktek ya, buat praktek supaya nanti hari ini kita bisa mulai aja. Oke, sebelum kita mulai, tadi kita udah ngomongin tentang Facebook Ad Policy. Ya, wes gak apa-apa wes. Cari THR ya. Iklan, bantu teman-teman. Nanti nggak apa-apa kita ini saling bantu gitu ya. Namanya juga jualan ya. Mungkin sekarang kita belajar dulu ya teman-teman supaya ini lancar. Oh, suaranya pelan. Iya ya. Ini belum pakai headset ya. Oke, kita akan langsung ngegas, yaitu ngegasnya apa, Mas? Langsung ke materi utama, yaitu cara kita setup dari nol sampai ke ini, apa namanya, sampai ke maksimalnya ya. Jadi kita berorientasi atau langsung ke prakteknya, sehingga nanti akan bisa maksimal ya. Kita masuk ke menu utama atau makanan makanan utama kita hari ini, yaitu setup campaign atau setup akun BM mulai dari nol. Oke, saya share screen dulu. Firefox, oke. Oke, teman-teman udah lihat ya screen-nya? Ini adalah akun BM ya. Jadi ini akun BM, pertama kita login ke Facebook-nya dulu ya. Login ke Facebook-nya, terus kemudian bisnisfacebook.com ya, kayak gini, bisnisfacebook.com. Kemudian, dari situ teman-teman klik create account ya, ini dari nol banget ini, kita colok listrik ya. Mulai dari colok listrik ya, create account, kayak gini, kasih nama perusahaannya ya, ini emailnya dulu saya paste di sini. Kemudian namanya Antonio, Banderas, enggak gitu juga kali ya, ini di sini misalkan ini PM-nya Muhammad Farel Ramadhani. Ini anak saya, ini dia punya PM, kemudian namanya adalah, PT PT apa ya, misalkan contohnya PT. Nah, ginilah ya. Ini terus kemudian submit. Aduh, ini nggak bisa ya. Nanti kalau dia bisa, posisinya dia akan masuk ke BM ya. Ini akunnya akun yang lain. Oke, saya perbaiki dulu. Kalau kayak gini tes, oke. Biasanya akunnya masih baru ya, ini nggak bisa. Nah, kita bisa pakai akun yang lain ya, kita bisa pakai akun yang lain. Saya coba. Baik, teman-teman semua, kita masuk ke ini karena, apa namanya, technical issue tadi ya, Facebook-nya ternyata baru, jadi belum bisa bikin, apa namanya, belum bisa bikin akun, ya. Teman-teman, saya ingetin lagi, yang komplit udah ada di member area ya. Jadi yang komplit member area, hari ini kita praktek aja, jadi basic sampai akhir. Jadi mungkin fokus aja ke materi yang sedang kita sharing-kan ke teman-teman supaya nanti dapat ya, dapat poinnya gitu. Kita masuk ke sedikit pengenalan mengenai fitur-fiturnya di apa namanya, di
Business Manager ya. Ini adalah akun Business Manager kita ya, ada beberapa akun Business Manager. Di sini ini adalah cara kita menambahkan people ya. Di sini adalah people, kemudian ini adalah partner. Partner itu adalah BM lain yang kita bisa tambahkan di sini. Kemudian sistem user. Sistem user ini bagaimana kita mengatur sistem yang ada di Facebook, kemudian API-nya, kemudian grouping-nya itu ada di sini. Kemudian ini halaman. Di sini kita bisa membuat halaman, bisa ngeklaim halaman ya. Kayak ini bikin halaman, kemudian mengakses atau meminta akses halaman orang lain atau fanpage-nya orang lain. Kemudian tambahkan halaman. Jadi ini adalah halaman yang sudah di-assign kita, kemudian kita masukkan ke BM ini gitu ya. Ini contohnya create fanpage. Itu seperti ini, kita bisa pilih lokal bisnis atau tempat, kemudian perusahaan atau brand atau produk, kemudian artis atau band atau produk, biasanya kita lokal bisnis ya, kayak gini. Kemudian kita bisa masukkan nama fanpage-nya. Kita misalkan bikin fanpage digital marketing online. Tuh. Kemudian kategorinya apa? Misalkan kalau ke edukasi ya, ke edukasi. Ini bisa contoh adalah ini ke bisnis service, kemudian Jalan Wonosari, kemudian kotanya Bantul, kemudian kita create ini. Nah, ini. Ini kita bikin fanpage. Oke, nah ini udah digital marketing online, ini punyanya ini, terus kemudian kita tambahkan ini orangnya ya. Kalau kita mau menambahkan orang lain di sini bisa, misalkan ini tambahkan sebagai admin juga ya, sebagai admin juga. Nah, ini full control. Kemudian dan dia udah masuk di sini. Kalau kita mau menambahkan partnernya, ini bisa assign partner, masukkan nomor BM ID-nya ya. Di sini masukkan ke BM ID-nya, ID-nya. Jadi satu fanpage itu bisa ditambahkan ke banyak BM ya. Satu fanpage bisa ditambahkan ke banyak BM. Kemudian kita masuk ke fanpage-nya. Kayak apa sih fanpage-nya ya? Ini posisinya fanpage-nya masih baru ya, belum punya apa-apa, masih kosongan. Kita permak supaya lumayan bagus koneksinya. Pertama kita perbaiki cover-nya dulu, digital marketing, misalkan kita kasih tambah gambar ya. Kok create post. Oke. Misalkan pakai ini ya, kita ini saya tutup dulu.
Ini kita juga tambahkan ini covernya ya, covernya bisa diganti. Ini contoh aja. Nanti kita bisa perbaiki atau ganti ya. Kemudian di save, kemudian berikutnya kita add button di sini ya, add button. Di sini kita bisa tambahkan kontaknya atau WA-nya atau landing page-nya. Misalkan kita tambahkan landing page, nah kita bisa tambahkan URL-nya di sini. Next. Atau kita mau menambahkan apa namanya? WhatsApp ya, nomor WhatsApp. Kita bisa masukkan di sini, nomor WhatsApp. Nah, ini bisa kita tambahkan nomor WhatsApp. Ini masukkan nama negaranya, terus masukkan WhatsApp, nanti diverifikasi. Ya. Oke. Ini optimasi fanpage, terus kemudian Mas ya kalau mau lihat quality score-nya di mana? Ah, ini page quality ya, di sini. Apakah fanpage kita ini sudah kena strike atau belum, itu ada di sini listnya ya. Gitu. Kemudian settingan berikutnya, kita masuk ke menu setting ya di sini. Masuk ke menu setting, ini beberapa fitur yang kita bisa tambahkan ya. Ini page role, kemudian page role itu untuk menentukan jumlah admin kita ada berapa, kemudian menyambungkan Instagram ya, kita sambungkan Instagram, fanpage ini kita sambungkan ke Instagram. Ya, ini caranya gimana? Connect ya, kemudian klik continue, terus masukkan akun Instagram kita ya. Oke. Nah, ini kemudian kita bisa masukkan akun Instagram kita. Kemudian masukkan ke menambahkan WhatsApp di button-nya tadi supaya bisa dipakai. Ya. Jadi supaya bisa dihubungi ya. Jadi klien kita atau orang yang menuju ke fanpage kita itu bisa menghubungi kita lewat fanpage. Nah, di fanpage itu ada pilihan, nanti bisa menggunakan website atau menggunakan klik to WhatsApp ya, langsung sambung ke WhatsApp. Itu fitur-fitur fanpage ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita tambahkan add account ya, add account. Nah, ini nggak bisa akun ini. Nah, kalau misalkan nanti bisa, kita bisa tambahkan add account, create add account. Nah, ini nggak bisa, tapi ada videonya ya, teman-teman. Kemudian yang penting lagi kita tambahkan akun Instagram ya. Akun Instagram di sini cara nge-add-nya begini. Connect ke Instagram. Oke, kalau sudah masukkan ya, masukkan kayak gini, kemudian nah ini passwordnya udah aku ganti ya. Nah, masukkan Instagramnya nanti dia akan masuk ke list ini, Instagramnya ya. Nah, ini dia akan masuk ke sini Instagramnya.
Kemudian berikutnya ini WhatsApp tadi sudah ya, ini bisa tambahkan WhatsApp-nya di sini. Kemudian berikutnya yang penting ini adalah pixel. Oke, pixel. Kita bisa create pixel, caranya begini. Ini digital marketing online gitu ya. Digital marketing online boleh lah ya. Namanya websitenya boleh. Oke, ini pixel ya. Pixel ini harus dipasang di website kita, Ini setelah kita create pixel ya, setup pixelnya. Ini bisa masukkan ke WordPress ya, ke WordPress kita atau setup manual. Kalau kita nanti menggunakan apa namanya? Menggunakan Elementor ya, Elementor, kita setup manually. Ayo kita langsung praktek aja. Ini pixel ini dipasang. Kita praktek aja, langsung login ke ini. Ya, masih loading. Admin. Kita cari website yang lain, misalkan ini. Kemudian kita bikin halaman ya, kita contoh aja bikin halaman. Sebelum kita install Pixel ya, pasang dulu Facebook Pixel Helper untuk ngecek pixelnya di Facebook itu udah nyala atau belum ya. Caranya ke Facebook, ke Chrome ya, ini ke Chrome. Nah, ini install aplikasi ini untuk supaya seperti ini. Nanti muncul di sini. Sembari nunggu, nah ini. Nah ini Facebook Pixel Helper mesti kita pasang ya. Kalau ini karena sudah diinstal, pastinya posnya remove from Chrome ya, karena udah diinstal. Tapi kalau belum, teman-teman coba install, silahkan diinstal. Nah ini kita mulai aja bikin halaman baru yang belum ada pixelnya. Contoh nama fanpage-nya, nama page-nya. Belajar di ini dibuang aja. Kemudian masukkan Elementor Canvas ya. Kalau belum ada Elementor Canvas berarti belum diinstal Elementornya ya. Diinstal Elementor dulu, kemudian publish. Oke, kemudian setelah terinstall masuk ke edit menu Elementor. Ini cara kita bikin landing page ya.
Oke, ini sudah. Kita kasih contoh misalkan satu halaman aja ya. Satu halaman aja. Belajar bisnis. Kemudian tambahkan misalkan apa ya, image gitu, image, ini gambar atau video. Agak lemot koneksinya. Videonya ini source-nya YouTube ya, source-nya YouTube. Kemudian stylenya yang kecil aja, misalnya contohnya 1/1. 16. Something ini dulu, di mobile. Kayak gini ya. Ini terus kemudian call to action-nya button. Buttonnya kita ganti menjadi gambar aja. Kemudian just image. Nah ini button, ini linknya taruh sini ya nanti ya. Linknya misalkan ke HTTPS pendaftaran. Gitu. Nah ini kita save. Kemudian cek preview. Ini pixelnya fire apa enggak ya? Contoh belajar bisnis online bersama Yoyo Rubiantono. Ini video YouTube-nya. Nah, ini udah ada call to action-nya, tapi di sini belum fire ya. Facebook Pixel Helper-nya belum nyala, belum on karena belum ada pixel yang kita pasang di fanpage ini atau di page ini. Nah, untuk itu kita pasang dulu fanpage-nya. Kok fanpage sih? Pixelnya ya. Kita pasang pixelnya. Caranya gimana? Copy di sini ya, copy di sini. Tadi kita bikin pixel. Kemudian masukkan pixelnya di sini ya. Caranya gimana? Masukkan HTML, kemudian ini tambahkan elemen satu lagi. HTML. Tarik ke sebelah. Nah, kemudian masukkan ke sini. Ini kita masukkan pixel dengan event page view ya, ini page view. Ya, event page view di sini. Page view itu apa? Itu yang sampai ke landing page ya. Page view content boleh. Jadi eventnya harusnya nanti pixelnya yang nyala adalah page view. Kita update dulu. Kalau sudah, ini dia akan loading ya, loading. Nah, kita cek ini fire apa enggak, udah fire apa enggak. Nah, ini sudah ya. Jadi pixelnya udah keinstall di website ini. Kemudian nama pixelnya adalah digital marketing online ya, digital marketing online. Event pixelnya adalah page view ya. Udah oke. Lanjut lancar ya. Jadi kita posisinya adalah membuat pixel. Sudah bikin fanpage, sudah bikin pixel gitu. Ini fitur-fitur berikutnya. Ini kita klik continue. Udah.
Ini apa namanya, hal terpenting yang harus kita lakukan ya, hal terpenting yang harus kita lakukan untuk membuat supaya akun kita berjalan dengan lancar. Nah, kemudian berikutnya, event ini atau pixel ini, dia sudah hijau atau belum? Ini posisinya merah ya, berarti belum ada datanya. Cara ngeceknya kayak gini. Karena kita sudah satu kali load, mestinya sudah hijau. Kalau di refresh ya, kalau di refresh tadi udah. Oke ya, udah hijau ya di sini teman-teman. Kemudian kalau kita melihat eventnya ada di sini. Nah ini resources center-nya. Ini apa namanya, fitur-fitur penting dalam Facebook Ads ya. Yang pertama adalah usernya, tadi usernya, tambahkan user nomor 1, nggak usah banyak, semua kita sampaikan. Yang pertama adalah usernya, kemudian yang kedua adalah halamannya, ya, halamannya. Halamannya di sini, kita tadi bikin, sudah. Kemudian add account-nya di sini, kemudian tambahkan pixelnya di sini ya, pixelnya di sini. Ini, sorry, Instagramnya dulu ya, Instagram. Setelah selesai Instagram, baru ke pixel. Nah ini pixel. Nah, ini 5 hal pokok yang harus kita miliki, yang harus kita siapkan supaya ngiklannya lancar ya nantinya ya. Gitu. Oke, kita ke materi berikutnya. Sebelum itu ada pertanyaan, teman-teman dipersilahkan. Dari siapa dulu? Monggo. Mas Hadi Saputra, monggo Mas. Ya, selamat siang. Makasih Mas Yoyo. Makasih Mas. Ya, kemarin saya lagi coba buat iklan ya. Istri saya kan property agent ya di Kelapa Gading. Nah, terus saya dari Instagramnya itu di metode pembayaran itu dia suruh pilih lokasi, Indonesia, mata uang sama time. Nah, saya mau save tapi dia nggak bisa, katanya datanya nggak valid. Nah, terus akhirnya saya lewat Facebook. Saya lewat Facebook apa itu namanya ambil yang gambarnya itu yang dari Instagram itu, kayaknya itu fanpage ya mungkin ya, Mas ya. Jadi diiklankan di Facebook, ada suruh klik mau iklan di Instagram atau enggak. Nah, tapi yang di Facebook itu nggak ada filternya ya. Kalau di Instagram itu sebelumnya kan saya udah setting tuh bisa mereka suka apa gitu kan minatnya. Nah, tapi yang di Facebook itu kayaknya memang nggak ada filternya ya. Malah justru ada. Di Facebook malah lebih lengkap. Malah lebih lengkap. Nah, di Facebook itu kemarin cuma ada daerah ya kan. Jadi saya pilih lokal karena itu kan nggak perlu luar kota kan. Jadi radius 5 km aja. Nah, terus jenis kelamin sama usia. Cuma itu aja pilihannya. Di Instagram ya maksudnya? Bukan, lewat Facebook. Oh, kalau di pertanyaannya? Instagramnya nggak bisa. Pertanyaannya yang pertama, yang di Instagram itu kenapa kok saya nggak bisa save metode pembayaran itu ya? Jadinya saya nggak bisa itu top up. Saya nggak bisa masukin itu uangnya kartunya di Instagram. Oke. Yang Instagram itu kayaknya dia bukan top up modelnya, tapi bentuknya pakai kartu ya. Biasanya paling lancar itu pakai Genius. Pakai Genius. Nah, jadi, itu nggak bisa. Jadi dia itu nggak ada pilihannya Mas Yan, Mas. Jadi masih metode pembayaran, nggak ada pilihannya pakai apa. Saya masih masukin yang itu, time, Sona, mata uang. Nah, itu nggak mau di-save, macet di situ. Oke. Nah, itu kenapa Mas kira-kira? Oke, yang pertama adalah itu di handphone ya, menggunakan handphone ya anunya ya. Cara memasukkannya. Ya, menggunakan handphone.
Jadi ketika kita menggunakan handphone ya, biasanya seringnya errornya di ini apa namanya di payment method itu koneksi ke fanpage-nya belum atau kurang lancar ya. Jadi di Instagram itu ada fitur kita harus masukkan fanpage-nya dulu baru bisa dilanjutkan ke proses berikutnya. Kalau belum ditambahkan fanpage ya, belum ditambahkan fanpage itu dia nggak bisa lanjut kayak tadi, nggak bisa di save. Jadi sebelum ke sana ke bisnis, kemudian apa namanya aku lupa ya, koneksi, terus kemudian cari koneksi, tambahkan fanpage, fanpage-nya harus ditambahkan dulu, baru bisa lanjut. Nah kemudian berikutnya kalau tetap nggak bisa, bisa kita masuk ke Facebook malahan ya, di Facebook itu lebih lengkap ya, bahkan Halo. restricted anunya, Instagramnya. Tapi biasanya fanpage-nya belum sambung sih sebenarnya. Gitu Oh. Mas. Nah, jadi akhirnya kemarin saya iklanin lewat Facebook, Mas Yoyo. Iya. Tapi iklannya keluarnya di Facebook deh kayaknya. Nah, tapi nggak ada filternya ya. Kalau di Facebook itu ada filternya juga nggak kayak yang di Instagram? Malah lebih lengkap. Nanti kita praktek. Kita praktek. Oh, Iya, ya. nanti Nah, kita itu praktek. sebenarnya yang ditampilkan itu, maksudnya fanpage itu apa sih, Mas Yoyo? Itu apa itu cuma lembaran iklan promosi aja ya, bukan postingannya kita ya, yang Iya, dilihat mereka ya. betul. Bukan postingan, karena postingan di profile kan. Kalau di fanpage itu lembaran iklan, apa namanya, postingan iklan kita di situ. Yang tadi kita barusan bikin tuh namanya Tapi fanpage. saya jadi itu mulai like-nya itu mulai dari nol ya, kalau fanpage itu ya. Iya, dari nol. Yang orang sudah nge-like di Instagram itu. Nah, Nggak nyambung. tapi kemarin saya pernah juga produk saya, kan saya iklanin lewat Instagram. Nah, itu postingannya yang muncul ya, Mas Yoyo ya, bukan fanpage itu ya, kalau lewat Instagram ya. Iya, nanti kalau Instagramnya disambung dengan fanpage, ya, Instagram disambung dengan fanpage, nanti ketika posting di Instagram juga otomatis di poster posting otomatis di fanpage. Nanti saya screenshot punya saya ya di akun Instagram saya. Itu kalau nyambung ya, kalau nyambung dia akan bisa posting otomatis ke Instagram dan fanpage gitu. Nah, jadi maksudnya bagusan fanpage-nya yang diiklankan atau postingan Instagram-nya yang diiklankan, Mas Yoyo? Fanpage dan Instagram, 2. Oh, fanpage itu munculnya di mana? Di Facebook ya? Di Facebook ya. Nanti kita praktekkan aja ya biar teman-teman punya gambaran jelas, oh kayak gini ternyata gitu. Oke. Jadi Oke. kalau yang Instagram itu postingannya ya, Mas Yoyo ya, kalau Instagram ya, bukan fanpage ya. Ya. Oke, ke Oke, teman makasih Mas. berikutnya ya. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya, tapi nanti kita selesaikan topiknya siang hari ini ternyata udah mau jam 12 ya. Kita masuk ke customer journey, perjalanan dari customer dari apa namanya? Dari Facebook kita, kemudian ke apa namanya? Halaman kita, kemudian halaman landing page kita, kemudian chat checkout, kemudian sampai ke purchase itu seperti apa sih ini customer journey. Kita harus tahu perjalanan customer itu seperti apa supaya kita punya gambaran orang datang ke bisnis kita itu dimudahkan ya. Bayangin kalau orang datang ke bisnis kita, ke fanpage kita, ke landing page kita itu repotnya luar biasa ya. Harus ini itu. Maka dari itu kita lihat bagaimana prosesnya dari customer journey itu kayak apa sih teman-teman? Kita mulai dari impresi ya, impresi itu orang ngelihat iklan kita, terus kemudian dari 1.000 orang yang ngelihat iklan kita, itu berapa yang klik namanya link klik. Setelah link klik, customer akan diarahkan ke landing page kita yang namanya view content ya, view content. Kemudian setelah view content masuk ke AutoChat ya, ke AutoChat. View content ke AutoChat. AutoChat itu apa ya? Orang masuk ke landing page namanya view content, setelah ngeklik button ya, pembelian dan lain sebagainya itu AutoChat.
Kemudian setelah auto chat baru ke lead. Lead apa maksudnya ya? Setelah customer itu membeli mengisi form namanya lead ya. Ngisi form biasanya bentuknya nama sama email atau nama sama nomor WA. Itu namanya lead. Lead itu customer sudah mengisi apa yang kita minta, mengisi form yang kita minta. Dari lead ini, data nama sama nomor handphone itu akan diarahkan ke customer service ya, ke customer service atau ke CS ya, ke CS. Nah, customer service-nya itu ini memfollow up, kemudian mengelola, kemudian closing-kan gitu ya. Setelah customer service selesai barulah ke closing gitu ya, ke closing. Closing itu artinya customer sudah melakukan pembelian. Kemudian landing page hack itu seperti apa? Kayak tadi saya ceritain, kalau landing page kita itu jelek ya, loading speed-nya jelek kayak gini, misalkan A, B, itu akan banyak yang hilang ya. Di sini ada 3.483, kemudian unique landing page view-nya itu ada 1.500-an ya, 1.500. Nah, ini terjadi harusnya ya link klik sama unique landing page itu sama. Tapi karena landing page kita itu jelek, landing page kita itu speed-nya itu jelek, maka yang datang ke landing page itu hanya setengahnya ya. Datang ke landing page itu hanya setengahnya. Kalau setengahnya maka sia-sia ya, sayang banget kita menghilangkan potensi buyer yang harusnya masuk ke landing page kita dan masuk ke checkout, tapi karena nggak loading sehingga setengahnya yang datang. Kemudian yang kedua, menghindari misleading ads dan landing page. Kalau posisi kita itu misleading, ya gambarnya itu misleading, maka akan mengakibatkan customer itu akan bingung. Ini produk sama landing page-nya beda. Produknya ini, landing page-nya ini. Misalkan gambar di sini ada mbaknya, di landing page-nya ternyata beda. Nah, itu akan mengakibatkan misleading. Orangnya jadi bingung. Karena orangnya bingung, dia bisa check out atau bisa pergi dari landing page kita. Kemudian yang kedua adalah distraction atau gangguan ya. Gangguannya bentuknya apa? Kayak gini, ada pop-up, ada memasukkan nomor email dan lain sebagainya, terus kemudian dia akan pergi ya karena itu terganggu. Kemudian berikutnya kita mesti mengadaptasikan landing page itu dengan traffic source ya. Di sini kita menggunakan dua, Facebook Ads ya dengan impulse buyer, kemudian Google Ads itu search concern ya. Jadi Facebook, audiens Facebook datangnya dari orang-orang yang tiba-tiba datang, iklannya itu tiba-tiba datang tanpa dia minat. Tapi kalau Google itu posisinya orang sudah mencari tahu, ingin mencari tahu produk kita dengan menggunakan search volume ya, search volume saya mau mencari gitu ya. Itu adalah search concern. Jadi kita harus pastikan bahwa orang yang mencari sama orang yang tiba-tiba nongol iklannya itu beda landing page-nya. Kemudian yang kelima itu misconception antara landing page dan yang di-deliver. Ini contoh ya, ini produk-produk Cina lah ya ini. Jadi harapannya customer beli itu bajunya kayak gini, rapi, cantik, menawan, terus kemudian pas di baju gitu ya. Tapi begitu nyampe di sini itu udah kalau bahasa Jogjanya itu pating kelombrot ya. Pating kelombrot itu gimana sih ya? Piye perasaanmu nek tuku kelambi jebule yang teko sing teko koyok seragam silat padha ora kudu jegur blumbang gitu. Ini contoh adalah bahasa Indonesia, gimana perasaanmu kalau kamu beli baju ternyata yang datang adalah seragam silat ya. Apa enggak mau nyemplung ke kolam gitu ya. Nah, ini saking kecewanya customer harapannya ketika dia pakai baju ini cantik kayak dia tapi ternyata yang datang seperti ini ya. Nggak pas di baju, nggak pas di badan. Gitu. Kemudian tidak memperhatikan kepentingan pembeli, ya, tidak memperhatikan kepentingan pembeli itu maksudnya apa? Customer itu adalah orang yang kita menangkan. Customer itu harus kita proteksi. Customer itu harus mendapatkan hak-haknya. Contoh kita menangkan, yaitu pelayanannya harus sempurna, excellent. Customer itu harus memberikan atau mendapatkan manfaat yang terbaik. Kemudian customer itu posisinya dijaga atau diproteksi dengan return garansi, kemudian dijamin 100% asli karena dari pemilik brand. Kemudian model pembayarannya itu
apa aja ada ya, ada menggunakan ATM, store tunai, internet banking, SMS banking, kemudian aplikasi-aplikasi misalkan GoPay dan lain sebagainya. Kemudian sistem pengirimannya customer itu bisa milih JNE, JNT, POS, SAP dan lain sebagainya. Kemudian juga mengirim, kita bilang ya, kita bisa bilang mengirim ratusan paket setiap hari supaya customer itu trust, oh ternyata yang kirim nggak cuma kita aja ke kita aja, tapi juga ke orang lain. Salah satu yang membuat trust selain yang saya sebutkan di atas adalah foto-foto aktivitas proses produksi di manufaktur kita ya gitu. Sehingga customer-nya lebih trust. Kenapa banyak COD? Karena customer-nya nggak trust, tapi kalau ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 poin-poin yang saya sebutkan tadi, kemudian ada foto-fotonya, foto-foto manufakturnya, insya Allah customer akan lebih trust. Menghindari keribetan ya, misalkan contohnya ribet komplek itu CTWA, kemudian dua factor authentication, kemudian contoh ini kita buka canning, itu dibuka dalamnya ada canning lagi, nah itu bikin ribet ya customer. Bikin supaya landing page kita itu landing page, kemudian ke check outnya bentuknya ngisi form, udah gitu aja. Di back end-nya nanti kita yang akan support, teman-teman. Itu ya ternyata lanjut after lunch karena kita puasa nggak lunch juga gitu. Nanti setelah lunch kita akan praktek cara setup campaign ya. Mungkin ada beberapa sedikit materi ya. Ada sedikit materi, tapi yuk kita break dulu ya sampai jam 1 ya teman-teman. Sholat, kemudian yang nggak puasa ngopi-ngopi dulu, makan siang, kemudian nanti kita kembali. Yang puasa ya sholat, kemudian istirahat dulu biar seger ya badannya. Nanti menerima materi dengan full dan kuat ya. Ini saya sudah panas, tapi ternyata ketemu break ya. Sudah semangat ketemu break, ini speakernya mohon maaf tadi headsetnya yang trouble kayaknya ya. Moti saya nggak pakai headset, nanti kita cari headset yang lain. Teman-teman kita persilahkan untuk break, sampai ketemu nanti jam 1, silahkan sholat, kita nggak usah check out ya, di pause atau apa aja. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semua. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.